Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadratal mukarramin yang kami ta'zimi, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ja'far Shadiq selaku pengasuh Pondok Pesantren Abu Samsudin di Kecamatan Propo yang kami ta'zimi, seluruh aparatur pemerintah baik kecamatan maupun desa yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang juga saya hormati, hadirin dan hadirat yang pada kesempatan ini pula ikut memeriahkan pelaksanaan haflatul imtihan di Pondok Pesantren Abu Samsudin, yang semuanya kami hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan ini bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan rasa syukur itu mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga besok, lusa dan seterusnya semakin baik dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah dengan perjuangan beliau kita terbebas minadz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah sehingga mampu berjalan di jalan yang Allah tentukan kepada kita untuk menuju Shiratal Mustaqim. Selanjutnya saya pribadi mewakili Bapak Bupati tentunya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, terutama kepada para kiai, para ulama, karena ada beberapa agenda pada malam hari ini sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Tentu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada semua hadirin dan hadirat, dan wabil khusus kepada semua para ulama yang hadir pada kesempatan ini. Saya pribadi selanjutnya mohon maaf karena tidak biasa sebetulnya berdiri di depan para alim ulama sebagai pewaris Nabi, karena selama kami atau saya berada di bagian Kesra sebelumnya biasanya berhadapan dengan ibu-ibu.
Tapi sejak 3 bulan yang lalu harus berubah 180 derajat, harus terbiasa berdiri dan bercengkrama dengan para masyayikh dan para ulama serta bapak dan ibu sekalian. Tentu ini merupakan tantangan tersendiri, oleh karena itu sebelumnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada tingkah laku yang kurang sopan di depan para bapak dan ibu sekalian, terutama para kiai. Karena sebelumnya kami ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan, yang sehari-harinya memang selalu berhadapan dengan ibu-ibu, terutama yang berkaitan dengan bina keluarga balita atau pemberdayaan ekonomi keluarga. Selanjutnya kami baru 3 bulan Bapak dan para hadirin semuanya di bagian kesrah, tentu kami mohon doa terutama para alim ulama agar di dalam mengemban amanat ini bisa kami lakukan sesuai dengan tugas pokok yang kami emban, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Bagian yang kami kerjakan adalah termasuk diantaranya salah satu program prioritas Bapak Bupati Pamekasan, yaitu program beasiswa santri, di mana beasiswa santri ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Tentu yang perlu kami sampaikan bahwa untuk anggaran yang terkait dengan beasiswa santri ini sifatnya limited, terbatas. Yang tidak limited biasanya hanya paket data. Paket data itu biasanya bunyinya ada yang limited, ada yang unlimited. Yang program beasiswa santri ini limited, tidak ada unlimitednya. Oleh karena itu, ini mungkin perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, wabil khusus kepada yayasan atau pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kecamatan Propo ini. Selanjutnya yang terakhir, kami ingin berpesan kepada santri-santriwati yang mungkin sebagian sudah melaksanakan wisuda ataupun yang masih menimba ilmu khususnya di pesantren ini. Jadi mohon maaf setuju para kiai, saya pernah ingat dulu ada seorang ustadz yang membacakan sebuah syair. Syairnya ini terkait dengan persyaratan ilmu. Kalau tidak salah mohon maaf ditegur kalau salah Pak Kiai. Syairnya berbunyi, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Jadi adik-adik santri santriwati, dan tentu ini ada bagiannya nanti kepada para wali santri. Jadi persyaratan atau ilmu itu akan didapat dengan 4 persyaratan. Yang pertama, zakain, jadi ada semacam kecerdasan atau berakal.
Yang kedua, hirsin, yaitu adanya semangat. Jadi adik-adik santri harus semangat menimba ilmu, karena masa depan harus diproses mulai dari sekarang. Tidak ada istilah simsalabim abrakadabra. Itu hanya sulap yang ada di pasar yang terjadi. Tetapi pengetahuan, keilmuan harus diproses mulai dari sekarang. Terlambat proses maka akan mengalami penderitaan untuk di masa yang akan datang. Oleh karena itu manfaatlah semaksimal mungkin dengan semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya wastibarin, perlu kesabaran dalam menuntut ilmu. Wabulwatin, ini mungkin wilayahnya para wali santri. Jadi mohon izin Bapak Kiai. Jadi pesantren ini akan berkembang dengan baik, akan maju terus dengan sempurna apabila juga didukung khususnya oleh para wali santri. Para wali santri hadir Pak Kiai. Bagaimana kira-kira para wali santri siap mendukung? Siap, alhamdulillah. Coba kurang kompak. Siap mendukung? Alhamdulillah. Insyaallah pemerintah siap mendukung. Ponpes ini akan juga berjuang dan wali santri siap mendukung, maka insyaallah kedepannya pesantren ini akan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun dari sisi-sisi pendidikannya. Jadi disinilah bulgotin perlu biaya memang. Kemudian yang selanjutnya wa irsyadi ustadin. Jadi perlu bimbingan guru di dalam pendidikan. Tanpa pendidikan atau bimbingan guru, maka kemungkinan tersesatnya itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, waktu zamanin, waktu yang panjang, dan ini sangat memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, kalau masih usia sekolah, jangan kemudian dinikahkan. Biarlah mereka menimba ilmu, biarlah mereka mencari pengalaman dan pengetahuan, karena insya Allah dengan modal pengetahuan maka kehidupan rumah tangga nantinya akan dilalui dengan baik. Tanpa pengetahuan maka insya Allah menjadi bagian penyebab keretakan rumah tangga. Di Kabupaten Pamekasan, khusus untuk perceraian yang kami input dari Pengadilan Agama per tahunnya itu melebihi angka 1000. Dan mayoritas itu pasangan muda. Oleh karena itu mari kita dukung pendidikan ini dengan baik, terutama oleh para wali santri, sehingga anak-anak kita mempunyai pengetahuan yang cukup untuk hidup mereka di masa yang akan datang. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan pesantren ini selanjutnya berjalan dan berkembang dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.